Di kesempatan kali ini kita akan membahas dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada satupun melebihi keunggulannya. Artinya dua perkara ini sangat tinggi nilainya dan tidak ada yang bisa menandingi dari dua ini. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti juga akan beriman kepada rentetan-rentetannya, yakni mengimani rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada rasul-rasulnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada hari akhirat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, baik buruk takdirnya semua dari Allah Ta'ala. Ada orang percaya dengan Allah Ta'ala. Kamu beriman dengan Allah? Ya, beriman kepada Allah. Ngaku Islam, ngaku orang beriman, tapi dia tidak percaya dengan adanya akhirat, atau sekurang-kurangnya, atau bisa dikatakan meragukan tentang hari akhirat. Dan ini banyak sekali zaman sekarang. Banyak sekali zaman sekarang ini. Ada perempuan hafal Quran, tapi apa yang terjadi? Katanya pernah hafal Quran. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mau pakai jilbab, meragukan tentang siksa kubur, meragukan tentang hari akhirat. Ini belum beriman dia. Karena kalau cuma beriman kepada Allah Ta'ala tapi tidak beriman kepada yang di bawahnya, maka rukun imannya tidak sempurna. Nah, itu berat sekali. Ada orang percaya dengan Allah Ta'ala. Kalau ditanya apa Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Allah katanya. Apa agamamu? Islam. Tapi dia meragukan tentang isi kandungan Al-Quran. Banyak zaman sekarang nih, banyak. Lah bukti meragukan dengan isi kandungan Al-Quran apa? Dia menafsirkan, memahami Al-Quran itu sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan logikanya, sesuai dengan kemauannya. Banyak sekarang nih, banyak. Akhirnya apa? Ayat itu dibolak-balik. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok dibuang atau diganti. Tidak relevan katanya untuk zaman sekarang ini. Itu yang dikenal namanya Islam liberal, Islam sekuler, macam-macam. Islam agama tidak boleh dicampur adukan dengan dunia. Ya Islam agama, dunia. Nggak boleh ikut campur. Kalau urusan dunia ya dunia, agama nggak usah dibawa-bawa katanya. Itu pemahaman sekuler, pemahaman apa tadi itu? Liberal. Bahkan ada yang sekarang ini ya, yang katanya jaringan Islam liberal itu tahun berapa ada, tapi mungkin sampai sekarang masih ada. Apa yang dia bilang? Itu yang kalau liberal tuh ayat kalau nggak cocok bisa dirubah. Ayatnya tetap ada tapi hukumnya dirubah. Apa dia bilang? Ada pernah kejadian di tahun berapa begitu ya? Di musim haji kejadian tragedi Mina. Tahun berapa itu dulu ya? Banyak orang meninggal karena desak-desakan.
desak-desakan manusia waktu itu. Apa ini orang-orang liberal bilang? Itu sih gara-garanya musim haji itu dijadikan dalam satu waktu, dalam satu masa, setahun sekali. Coba katanya kalau seandainya haji itu dijadikan setahun 2 kali lah, kata dia. Satu bulan haji, bulan Dzulhijjah, satunya bulan Maulid umpama, bulan Rabiul Awal. Maka tidak ada kejadian seperti itu katanya. Coba lihat, dia kepingin merubah-rubah tadi. Liberal namanya. Apalagi dia bilang umpama minuman khamar itu kan haram. Tapi kalau orang minum khamar itu di musim dingin, waktu saat salju turun, terutama di daerah kutub utara, kutub selatan, itu nggak apa-apa katanya. Kenapa? Karena salah satu manfaat minum khamar itu untuk menghangatkan badan katanya. Ini dia memikir seperti itu. Artinya kalau seandainya bisa dinego, ya dinego aja hukum itu. Ya, bisa dinego. Kenapa? Dia bilang karena itu hukum, ayat atau dalil tadi tidak relevan untuk zaman sekarang. Dan masih banyak lagi lah pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, ini imannya tidak sempurna. Itu namanya liberal, begitu ya, liberal ya. Kalau sekuler, agama tidak boleh dibawa di dalam pemerintahan. Ya hukum pemerintah, tidak boleh. Hukum agama dibawa-bawa ke pemerintahan. Jadi apa yang menang? Ya hukum pemerintah. Untungnya kita di Indonesia, walaupun ada hukum pemerintah, ada hukum Indonesia, hukum nasional, tetapi para pendiri negara kita ini menyepakati bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama. Sehingga bagaimanapun kita di Indonesia ini katanya negara republik, tetapi di dalamnya itu ada nilai-nilai Islam. Lalu apa ada namanya? Timbul undang-undang pernikahan, kan ya? Itu kan masuk dalam Islam. Harus ada 2 orang saksi, ada wali, ada suami istri, akad nikah, itu undang-undang pernikahan. Ada kalau mau nggak cerai, ada yang namanya undang-undang undang-undang perceraian ya. Di mana tuh pengadilan agama. Pemerintah kita tuh kalau dilantik pakai apa? Ditaruh di atasnya Al-Quran. Walaupun setelah itu udah dipakai lagi sudah Al-Qurannya. Ya, diambil sumpah. Sekalinya menjabat korupsi, bukan diambil sumpah. Bagusnya disumpahi. Disumpahi aja itu. Intinya nilai-nilai agama kita ini, agama Islam, Masya Allah di Indonesia masih terpakai. Nah itu ya. Iman ini penting. Ada istilah seperti ini ya. Kalau orang beriman itu sudah pasti orang Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu dia punya iman. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan ya surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah tidak katakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Tapi wa antum illa wa antum muslimun. Islam. Kenapa ya kok seperti itu? Karena gini ya, ada orang Islam KTP-nya Islam. Islam itu kan ada terbagi 2 nih ya. Maksudnya orang itu dianggap beragama Islam sebabnya ada 2. Satu karena keturunan. Ya, karena keturunan seperti kita ini kan abah mama kita Islam. Kita lahir sudah Islam. Tidak perlu nanti kita telah dewasa mengucap syahadat lagi, ucapin 2 kalimat syahadat. Tidak perlu. Ya, kita ini Islam keturunan Islam sudah.
Nah, yang kedua ada orang Islam karena mu'allaf. Dulu dia tidak beragama Islam. Entah agamanya apa begitu. Lalu dapat hidayah, masuklah dia beragama Islam. Mu'allaf namanya. Kalau sudah mu'allaf, dia orang Islam. Nah, ketika sudah orang itu Islam, walaupun dia maksiat, nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya, kalau ujung-ujungnya kalau menikah, kira-kira masuk di KUA nggak? KUA, kantor urusan agama. Walaupun nanti ketika sebelum ijab kabul, kata penghulu, ucapin 2 kalimat syahadat. Asadu, 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 asadu alla ilaha illallah, asadu, asadu. Nggak ngerti dia. Islam. Tapi Islam. Baca bismillah nggak tahu, baca Quran nggak tahu. Banyak orang menikah itu suruh baca Quran nggak bisa dia. Ucap kalimat syahadat saja, 2 kalimat syahadat nggak bisa. Asadu, asadu. Nah ini dia. Tapi Islam. Nah, kalau dia mati nih. Walaupun ketika dia hidup, na'udzubillah min dzalik, dia maksiat, dia enggak sholat, dia enggak puasa, pokoknya jadi orang bahari, ini orang hidup menyasaki dunia aja. Menyasaki dunia sudah pusing, ditambah lagi orang ini. Pas dia meninggal, bukan bersedih, orang malah bersyukur. Alhamdulillah, mati juga orang itu jarnya. Saking orang kampung itu membencinya. Nah, ketika dia meninggal dunia, walaupun hidup di dunia tadi beuntal, jar orang Banjar beuntal, ilmu ini, ilmu itu. Apalagi itu, pelet ini, pelet itu, ini apa namanya? Susuk ini, susuk itu, beuntal ilmu taguh dan lain sebagainya. Kalau dia mati, cara menguburkannya gimana? Cara kubur Islam. Cara kubur Islam. Urusan dia maksiat, urusan dia melanggar perintah Allah, urusan dia melakukan perbuatan jahat, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Urusan kita adalah kita ngurusin dia sesama muslim. Kalau hidup kita bisa berikan nasihat, kalau tidak bisa juga dia terima, ya urusan dia. Ketika dia mati, kita sebagai sesama muslim urusin dia. Nah, itu tuh orang namanya orang Islam. Orang Islam yang seperti ini orang Islam seperti ini ya. Kalau di akhirat nanti dia akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Tapi apakah kekal dalam neraka? Jawabannya tidak kekal. Di penjara dulu. Di penjara. Sampai kapan di penjara? Ya sampai masa tahanannya habis. Berapa kemaksiatannya? Berapa perintah Allah yang dia langgar? Terus sampai nanti terakhir juga dikeluarkan dari neraka dan akhirnya nanti masuk ke dalam surga. Itu orang Islam tadi. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu harga mati. Nah, tapi kalau orang beriman, dia bukan hanya Islam, dia mengerjakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, maka ini orang beriman. Semakin kuat imannya, semakin dekat dia dengan Allah Ta'ala, semakin jauh dia dari maksiat. Kalau dia berbuat dosa, namanya manusia, siapa yang nggak berdosa? Sini, siapa yang nggak pernah berdosa? Semuanya berdosa. Dan mohon maaf, siapa yang paling tua itu yang paling banyak dosa. Biasanya. Tapi yang paling tua, ibadahnya juga paling banyak karena hidup duluan. Nah, itu orang beriman. Ketika orang beriman berbuat salah, apa yang dia lakukan? Dia bertaubat. Itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman. Allah suka orang bertaubat itu. Dan sebaiknya kita setiap hari jangan tinggalkan sholat taubat. Sholat
tahu taubat. Namanya kita maksiat ya, kita nggak tahu maksiat kita ini. Sholat taubat itu jangan ditinggalkan. Orang bahar itu ya sholat taubat, sholat hajat, itu tiap hari selalu dilakukan. Ya, taubat, hajat. Nah, kalau orang beriman seperti ini, lalu melakukan maksiat, kemudian dia bertobat, ketika dia meninggal dunia, kira-kira ada nggak dosanya? Nggak ada dosanya. Terhapus sudah. Karena dia apa ya? Sempat bertobat. Lalu di akhirat gimana? Nggak bakalan masuk neraka. Karena sudah tahu taubat. Orang yang masuk neraka itu nggak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Makanya masuk neraka. Kalau orang beriman sempat taubat, dia nggak bakal masuk neraka, masuk ke dalam surga. Tapi surganya ini bernilainya bermacam-macam. Kalau dia waktu beriman di dunia tinggi imannya, surganya tinggi nanti. Kalau bahasa kitanya dapat kaplingannya bermacam-macam. Ini kaplingannya di kota, ini kaplingannya di ujung, kan itu macam. Harganya kan beda-beda tuh, ya enggak? Tergantung dia punya amal kebaikan di dunia ini banyak atau tidak. Timbul pertanyaan dari orang-orang liberal. Katanya kalau orang Islam walaupun dia maksiat, tetapi ketika dia matinya Islam dan dia nggak sempat tobat, dia masuk neraka. Benar nggak? Benar. Lalu ujung-ujungnya nanti juga masuk surga. Benar nggak? Benar. Loh, kok begitu ya? Lalu bagaimana kalau seandainya orang itu bukan Islam? Dia nggak agama Islam, tapi baik banget sama tetangga, nggak pernah jahat, nggak pernah nipu, rajin sedekah, rajin ngasih-ngasih sama orang. Nah ini Islam, tapi jahatnya luar biasa. Ini bukan Islam, tapi nggak pernah jahat sama orang. Cuma dia bukan Islam saja. Nah kalau yang bukan Islam ini mati, ya menurut agama kita, dia akan masuk neraka dan tidak pernah akan keluar dari neraka. Tapi nilai nerakanya juga berbeda-beda nilainya. Kalau ada orang yang sudah bukan agama Islam lalu berbuat maksiat, itu lebih parah lagi. Tapi kalau ada orang non-muslim lalu dia tidak pernah melakukan kejahatan dengan orang lain, dia berbuat baik, mungkin nerakanya ya seperti itu, tapi dia lama kekal dalam neraka. Ada orang liberal bertanya sedemikian, oh berarti tidak adil dong. Cuman gara-gara agama saja kok bisa kekal selama-lamanya. Nah, ada yang bertanya begitu, gimana jawabannya? Jawabannya seperti ini ya. Apabila ada seseorang mahasiswa, dia kuliah umpama, di kuliah dalam satu universitas. Ini mahasiswa bodoh. Arti bodoh itu maksudnya ya nilainya jeblok lah. Ya, sering nggak turun, itu bla 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 bla. Pokoknya ya begitulah. Tapi ketika kelulusan, gurunya ngelihat, kamu berapa tahun kuliah sini? 7 tahun Pak. Sebenarnya kan cuma 4 tahun. Iya Pak, banyak malasnya. Kata gurunya, bah kamu ini terlalu lama di sini. Kata gurunya, tak luluskan aja dah. Kira-kira ketika dia lulus, ya umpaman ya, pantas nggak dia mendapat gelar S1? Kira-kira dapat nggak gelar S1? Dapat nggak? Dapat. Kenapa dia dapat? Karena dia kuliah. Walaupun dia bodoh, nilainya rendah sekali. Ketika skripsi gagal lagi, ulang lagi, skripsi gagal lagi, sampai dibantu sama dosennya, sudah gini dah. Tapi bodoh, karena dia sekolah dapat gelar S1 dan lain sebagainya. Dapat gelar nggak? Dapat. Kira-kira ijazahnya asli atau ijazah bodong? Asli, ya enggak? Ini kenapa nyinggung ijazah ini? Ya, ijazahnya asli karena dia sekolah, tercatat begitu namanya dan seterusnya. Sebaliknya, ada orang pintar umpama.
Bahkan dia ngalah-ngalahin dosen di situ, di universitas itu. Tapi dia nggak sekolah di universitas itu. Lalu kira-kira pantas nggak dia dapat ijazah itu? Gelar itu boleh dapat gelar nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti apa ini ya? Ijazahnya ijazah palsu. Nah itulah ibarat kata agama seperti itu. Agama tadi itu seperti universitas. Walaupun dia nakal, tapi kalau bodoh dan sebagainya, tapi kalau dosennya mengatakan ya dah lulus, selesai, lulus. Tapi kalau ada di luar itu, walaupun dia baik dan sebagainya, pintar, tapi kalau dia tidak beragama Islam, apakah dia mendapatkan gelar tadi? Tidak dapat. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah nggak dipercaya, mudah nggak dipahamin ya. Intinya bagaimanapun juga kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Mesti wajib beragama Islam. La ilaha illallah. Nah, al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala tadi ini adalah kaitannya dengan Allah. Apa kalau bahasanya? Apa? Vertikal kah? Vertikal. Hubungannya kita kepada Allah. Kita sudah Islam, kita sudah beriman, kita hubungannya vertikal kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, perkara yang paling baik dan tidak ada yang melebihi daripada perkara ini, yang nomor dua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan kebaikan kepada sesama muslim, memberikan manfaat kepada sesama kita. Nah itu ya, artinya yang kedua ini adalah namanya horizontal gitu ya, ke samping, sesama kita. Hablum minan nas. Kalau tadi hablum minallah, ini hablum minan nas. Nah, seperti itu. Orang yang sudah benar Islam, orang yang sudah benar beriman, yang tadi katanya al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala, itu pasti dia akan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kalau ada tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, itu bukan orang beriman. Tapi masih levelnya level orang Islam saja. Ya tadi kita katakan ada orang Islam tapi suka mabok-mabokan. Orang Islam suka nipu. Orang Islam suka ini, itu, sebagainya. Itu kadarnya, nilainya masih nilai Islam. Belum sampai nilai beriman. Nah, ada dulu bukan wawancara ya, debat di TV. Ya. Ini mungkin fahamnya paham liberal ya. Apa dia bilang? Katanya saya itu sebagai orang Islam malu katanya. Malu. Kenapa? Coba lihat di Indonesia ini yang korupsi orang Islam, yang mencuri orang Islam. Ya kan ya? Apalagi yang berzina orang Islam, yang selingkuh orang Islam. Islam semuanya. Saya malu sebagai orang Islam katanya. Seakan-akan itu apa namanya? Kalau dilihat kan begitu dia, tapi sebenarnya kalau diteliti itu menghina dia. Menghina itu. Tapi ada yang pintar, dijawabin sama orang di situ katanya, "Bu," katanya, "Ibu tahu nggak negara Cina?" katanya. Iya katanya, "Ibu tahu nggak negara Amerika? Yang mencuri, yang merampok, yang membunuh, yang berzina, yang korupsi itu orang mana, Pak? Agamanya apa?" katanya. Agamanya apa? Bukan agama Islam katanya. Jadi dalam masalah ini Islamnya jangan dibawa-bawa. Ya. Islam itu jangan dibawa-bawa dalam masalah kesalahan orang ini. Ini kan oknumnya saja yang dibahas. Paham nggak maksudnya? Nggak usah perlu agama dibawa-bawa. Kalau ibu datang ke Amerika, itu yang mencuri, merampok, membunuh, agamanya tanya, agama mereka itu agama apa? Di Israel itu, Israel.
membunuh anak-anak, merampok dan sebagainya. Agamanya agama apa? Agama Islam? Bukan. Jadi dalam masalah seperti ini Islam jangan dibawa-bawa, cukup oknumnya saja. Oknumnya saja. Artinya orangnya. Nah, terkadang kita ini ya kalau sudah marah dengan orang itu terkadang bukan orangnya aja dimarahin, agamanya juga dimarahin. Ya, saking seperti itunya kita. Nah, itu orang kita seperti itu tuh. Ini yang lagi rame nih film siapa? Walid apa itu? Tahu, udah ada nonton film Malaysia tuh. Ya, model kiai sekalinya melakukan kemaksiatan begitu. Jadi orang takut dengan kiai. Terbawa-bawa, dia potongannya pakai bolang, pakai apa, pakai jubah, jenggotnya panjang begitu. Jadi hati-hati jangan sama kiai katanya. Jadi kiai yang nggak tahu yang baik-baik kena imbasnya juga. Jangan dibicarakan kiainya, oknumnya saja. Seperti halnya mohon maaf nih ya. Bukan menghina, bukan apa-apa ya. Umpama polisi. Tidak semuanya polisi itu baik, ada polisi yang nakal apa dasarnya. Yang kita marah sama siapa? Sama polisinya atau sama orangnya? Cukup orangnya saja, jangan polisinya dibawa-bawa. Kasihan. Polisi yang baik terkena imbasnya. Nah, itu begitu kalau mau adil. Itu pejabat, anggota dewan. Korupsi, apakah anggota dewannya yang ditutup? DPR-nya tutup aja katanya. Tidak usah ditutup. Yang melakukan kesalahan itu yang dihukum. Itu Habib umpama ya. Jangan ditutup Habibnya, orang mereka tuh punya keturunan yang benar. Kalau yang salah oknumnya jadi berantas. Hakim umpama, hakim agung banyak ditangkap nih hakim-hakim. Dosa pakai hakim-hakiman katanya. Bukan hakimnya, bukan pengadilannya ditutup, orangnya jadi tangkap. Nah itu tuh dia di framing, kita punya otak ini di framing tadi. Nah sampai larinya ke agama tadi. Nah oleh karena itu kalau orang itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala, benar nih kepada Allah, pasti dia akan melakukan yang kedua. Apa itu yang kedua tadi? Wan naf'u lil muslimin, hablum minannasnya bagus. Kalau orang itu hablum minannasnya tidak bagus, berarti hablum minallahnya juga tidak bagus. Oh dia pakai bolang ini, itu kedok saja. Oh dia ustadz ini, kedok saja itu. Kedok saja. Tapi jangan dibahas gara-gara itu lalu ustadz yang lain kena imbasnya. Apalagi pekerjaannya kena imbasnya, perusahaannya kena imbasnya. Jangan itunya yang dibahas. Oknumnya saja cukup. Nah, jadi itu ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Jadi kita masing-masing menjaga diri kita, memperbaiki diri kita, apalagi yang sudah di atas 40 tahun, rata-rata 40 tahun ke atas semuanya ya. Kalau 40 tahun ke atas berarti 23 tahun lagi, nggak tahu sudah sama dengan Nabi. Pak Baktiar berapa tahun dah? Nah, bonusnya banyak. Bonusnya banyak nih ya. Saya saja sudah 40 berapa nih? 49 mungkin sekarang nih, 48, 49. Ya, enggak kerasa sudah. Perasaan baru-baru aja datang dulu ya, tapi namanya umur bertambah. Ngeri juga kita kalau kita memikirkan umur itu kira-kira ini kita ini mati husnul khotimah atau tidak. Nah, dalam kesempatan beberapa tahun ini sebelum kita meninggal, dan kita sebenarnya nggak tahu kapan kita meninggal, ya kita memperbaiki diri, berbaik dengan orang, ya jangan sampai melakukan kesalahan dengan Allah ataupun dengan makhluk Allah Ta'ala. Kalaupun ada melakukan kesalahan, namanya juga manusia, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada hubungan dengan manusia, segera minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta diselesaikan di dunia. Jangan sampai urusan kita ini lalu terbawa-bawa sampai ke akhirat. Kalau sampai ke akhirat, repot urusan. Ya, repot urusan. Baik, mungkin seperti itu pertemuan kita di awal bulan Syawal ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.